Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, apa kabar guru-guru hebat Nusantara? Alhamdulillah kita bisa bersama kembali di pendidikan guru penggerak. Kali ini saya akan menyajikan tugas argumentasi konseptual model 3, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Keberhasilan seorang pemimpin dalam pengemban tugas, yakni mengambil keputusan sulit. Keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat menentukan arah dari sebuah lembaga yang dipimpinnya. 1. Adapun cara dalam mentransfer dan mendapatkan pengetahuan yang saya dapatkan program guru penggerak, diantaranya belajar dan berbagi. Itulah kata-kata yang selalu saya jadikan pegangan dalam setiap mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang saya ikuti. Artinya, selain belajar untuk meningkatkan kompetensi sendiri, saya juga melakukan sesi sharing atau berbagi apa yang dapatkan dari perbuatan rekan-rekan sekolah dan juga guru-guru rekan sekolah Indonesia. Dengan berbagai makna ilmu yang kita miliki semakin berkembang dan bertambah. Hal ini juga kita dapatkan menginspirasi rekan-rekan yang lain untuk melakukan apa yang kita lakukan. Adapun cara yang akan saya lakukan dalam mencakup dan berbagi pengetahuan yang dapatkan dalam program guru penggerak ini, yaitu mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak yang telah didapatkan melalui komunitas praktisi sekolah. Pastinya saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah tentang manfaat materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin untuk menyampaikan materi ini kepada mereka sejawat dan komunitas praktisi yang sudah dibentuk di sekolah saya, dan meyakinkan mereka betapa pentingnya mereka dalam di bagi ini kita sebagai pendidik dan pengambilan keputusan yang meyakinkan betapa pentingnya materi yang kita bisa berbagi pendidikan dan mengambil keputusan. 2. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan kepemimpinan pembelajaran, yakni sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita di sekolah dalam rangka menuju merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya suatu waktu kita bisa dihadapkan pada situasi dilema untuk mengambil keputusan terbaik dan menguntungkan semua pihak. Adapun hal yang akan saya lakukan yaitu 1. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dan sesuai sejalan dengan visi misi yang kita susun dan disepakati bersama. 2. Saya akan lebih mendalami lagi materi pengambilan keputusan ini, baik itu kasus yang dimiliki dilema etika atau wujudan moral, dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Ketiga, saya akan memulai keputusan diri sendiri dalam menerapkan keputusan yang mengacu kepada kriteria dan di atas, sehingga pengambilan keputusan dapat terwujud secara efektif dan tanpa ada pihak yang dirugikan sama sekali. Yang ketiga, kapan pengambilan keputusan langkah-langkah tersebut? Nah, saya akan mencoba menerapkan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran saat ini juga karena kita tahu dalam kondisi kapan sebuah dilema etika atau wujudan moral terjadi kepada kita. Yang pasti kita harus siap
dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam waktu jawab panjang pun kita terus mengarahkan sebuah pengambilan keputusan yang bijak. Jikalau mereka menyampaikan mempunyai kasus sebaik berupa dilema etika atau bujukan moral. Yang keempat, yang akan menjadi pendamping atau teman diskusi dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pembelajaran adalah pastinya kepala sekolah, rekan guru-guru penggerak, dewan sejawat sekolah, sekaligus mereka lah yang nantinya akan memberikan saran atau masukan dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran yang tepat dan bijaksana. Demikian demokrasi yang saya lakukan. Semoga hal ini dapat menjadi sebuah komitmen saya, rekan guru penggerak, rekan sejawat dalam mewujudkan pengambilan keputusan, sebuah keputusan pembelajaran secara tepat, bijaksana dan dapat bertanggung jawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.